itu malah dijual. Ada yang dijual, pacirunya dijual, jasnya dikasihkan. Kemudian dari hasil penjualan itu digunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk foya-foya lah di Medan, termasuk kebutuhan sehari-hari. Penada di kegiatannya ini di Pidijaya, ya, Pidijaya. Ya, pelaku, termasuk dua pelaku di Pidijaya, ya, Pidijaya. Ada dua, lelaki satu, yang wanita satu. Iya, R2, pemetik, ya. Di Pidijaya, di Ulegle, tepatnya di Ulegle. Warung Ulegle. Biasanya mereka ada juga untuk dipreteli, dicincang namanya, atau juga dibawa ke kebun, sehingga untuk menghindari kejaran terkait masalah Rambon ini. Biasa seperti itu. Karena harganya bervariasi, ada 3 juta sampai 6 juta tergantung dari mobil atau kendaraannya. Kalau mereka ini pemain lama atau sudah organisir gitu. Ya, ini juga ada juga residivis. Ada berapa orang residivis ya? Satu jajaran residivis kurang lebih ada 10 orang. Ada juga pemain baru. Ya, memang paling gampang curanmor. Karena hampir semua orang memiliki R2. Dan kadang-kadang, mohon maaf, kita sendiri lalai. Main tarot, kadang-kadang kunci pun masih tergantung. Inilah kesempatan mereka apabila kita lalai. Paling tidak, tadi tambahan kunci ganda untuk menghindari atau mempersulitlah pelaku untuk melakukan aksinya. Atau tadi itu, ada yang tidak dikunci, langsung kabelnya langsung disambung langsung lari. Tidak. Tidak. Kalau operasi sikat ini khusus untuk curanmor. R2, R3, R4. Mereka ini di Medan waktu itu sudah nyewa rumah di Batangkuis, ya. Jadi permainannya memang di Medan, mereka sewa rumah di Batangkuis. Nah, saat di Batangkuis merasa terganggu, mereka udah punya rumah sendiri di Langsa, sewa. Nah, jadi mereka ini kalau sudah nggak ada uang, pasti nanti cari mangsa lagi itu. Batangkuis. Jadi memang khusus mereka tinggalnya sana. Dan di sana kan lebih memudahkan hiburan, banyak hiburan. Hasil dia sendiri. Tapi kita kan belum percaya. Jadi dua-duanya. Pemilik sebenarnya dah? Belum tahu. Ya, karena kan dia membeli antar sindikat nih. Sindikat dengan sindikat dia beli. Jadi nanti tukar-tukaran gitu. Oh ya.